Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya, sehat? Waalaikumsalam, pagi Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi yang cerah ini kita bertemu lagi di pertemuan terakhir, tidak terasa ya, setelah 1 semester penuh kita belajar tentang pemrograman dasar, tentang bahasa Pascal. Ini udah menginjak di pertemuan terakhir saja. Oke, seperti biasa, untuk mengawali kegiatan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, disilakan. Selesai, alhamdulillah. Selanjutnya untuk presensi, alhamdulillah sudah terekam ya, baik yang hadir secara online ataupun yang offline yang hadir di sini. Baik, di pertemuan ini Bapak mau memberikan sebuah tugas akhir ya, proyek akhir untuk setiap kelompok. Jika seperti yang Bapak sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa di tugas UAS adalah membuat sebuah proyek program gitu ya. Nanti semuanya akan membuat sebuah program, akan diberikan beberapa studi kasus dan kita akan coba diskusi gitu ya. Diskusi di sini apa? Diskusi di sini itu akan membahas terkait dengan pertama pemilihan studi kasusnya mau yang mana. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan pembagian job desk secara sementara atau kasarnya seperti apa. Nanti kita coba presentasikan. Baik, coba kita masuk ke studi kasus yang pertama di slide kedua. Ini bisa dilihat gitu ya. Studi kasus yang pertama ini terkait dengan rumah makan. Jadi konsepnya seperti ini. Misalkan ini adalah aplikasi kasir di sebuah rumah makan, namanya Rumah Makan Pasti Enak gitu ya, yang ada di Jalan Cibono, menjual beragam nasi. Ada 4 pilihan. Nah, ini harus diingat. Pertama, nasi goreng, 2 nasi rames, 3 nasi soto, 4 nasi gudeg. Nah, selain itu nanti kalau ada milih lebih dari 4, misalkan milih angka 5, sampaikan atau munculkan kode yang ada masukan salah gitu. Oke, slide selanjutnya. Ini tolong disimak ya oleh yang lain. Jadi nanti setiap kelompok ini coba kira-kira pilih studi kasus yang mana nih yang lebih relevan, yang lebih cocok dengan kelompok masing-masing. Nah, jadi rumah makan ini nanti tampilan inputnya seperti ini ya. Pilihan menu, gitu kan, yang atasnya ada judul, terus pilihan menu dengan ada tampilan harga. Inputnya adalah pertama masukkan nama pembeli. Nah, harus diingat berarti ya. Masukkan nama pembeli, di situ berarti string, terus ada pilihan menu yang tadi 1, 2, 3, 4. Kalau di luar 1, 2, 4 berarti kode yang ada masukkan salah. Terus masukkan jumlah porsi. Porsinya mau segimana gitu kan. Oke, slide selanjutnya ada rancangan output yang harus dibuat di studi kasus yang pertama. Nah, outputnya seperti ini. Nama pembelinya misal Husnul gitu kan ya. Pilihan menunya ketiga, jumlah porsinya 2. Langsung di bawahnya ada hitungan harga gitu. Lalu terakhir ada ucapan terima kasih. Boleh, slide selanjutnya rancangan input di studi kasus yang kedua. Untuk rancangan inputnya ini seperti ini gitu ya. Misal aplikasi Anak Soleh Cinta Al-Quran atau apa judulnya gitu ya. Hak ciptanya boleh oleh kelompok masing-masing. Nanti masukkan nama dan masukkan nomor surat. Nah, tinggal itu ya intinya. Inputnya cuma 2. Di bawahnya ada pertanyaan, mau coba lagi. Terus ada bolehan, ya atau tidak. Boleh dilanjut. Rancangan outputnya nanti yang akan keluar. Di rancangan output. Ya, di rancangan output ini silakan dilanjut. Misal masukkan nama Husnul gitu kan ya, masukkan nomor surat 1. Nah, nanti yang keluar, hai Husnul, hai nama, surat keberapa, nama suratnya apa, artinya apa, jumlah ayatnya apa. Seperti itu. Nanti ada pilihan mau coba lagi ya atau tidak. Nah, untuk studi kasus yang ketiga ini kamus kecil bahasa Sunda dan Inggris gitu ya. Intinya untuk mengkonversi kalimat atau kata dalam bahasa Indonesia ke bahasa Sunda dan bahasa Inggris. Ini minimalnya terdiri dari 30 kata, lebih banyak juga lebih bagus seperti itu. Nanti pengguna ini akan memasukkan kata kunci atau yang mau dikonversikan ke bahasanya. Kalau tidak ada di dalam array, di dalam kamusnya berarti
tampilkan maaf kata tersebut belum ada. Oke, contoh nih di rancangan input. Nah, rancangan input seperti ini contohnya belajar bahasa gitu ya. Menunya masukkan nama, terus masukkan kata. Kata yang mau dikonversi, yang mau ditranslate-nya apa. Lalu rancangan output-nya, untuk rancangan output boleh di next. Ini misalkan selimut. Nah, selimut Sundana adalah campuh atau simut atau apa gitu ya. In English, di dalam bahasa Inggris disebutkan misalkan blanket gitu ya. Mau coba lagi ya atau tidak, misalkan seperti itu. Baik, kalau begitu langsung saja kita berdiskusi terkait dengan pengambilan proyek industrinya. Oke, kita coba dari bawah kelompok 3. Kelompok 3 ada siapa saja? Saya, Pak. Oke, kelompok 3 ada Aska dan juga Sabil ya. Tuh, Pak. Oke, dari kelompok 3 kira-kira mau ngambil proyek industri yang mana nih? Dari aku sih yang rumah makan. Yang rumah makan ya? Enggak, kalau dari Sabil. Kalau dari Aska sendiri setuju nggak? Iya Pak, sama Ya. yang rumah makan. Alasannya kenapa kira-kira? Soalnya kalau yang rumah makan, codingannya juga kita cukup ngerti Pak dan cukup mudah juga. Oke, cukup ngerti, cukup mudah di beberapa latihan ya. Oke, kita kunci ya untuk sementara kelompok 3 mengunci di proyek yang rumah makan yang nomor 1 gitu ya, membuat program kasir. Nah, untuk yang sudah mendapatkan pilihan proyek industri, silahkan coba didiskusikan pembagian tugas, terus Bapak nanti mau tahu, misalkan Sabil ini mau mengerjakan apa saja, Aska mau mengerjakan apa saja. Boleh ya, dipikirkan juga dari sekarang. Lanjut, kelompok 2. Kelompok 2 ini ada siapa? Saya Pak sama Nabil. Ya, Dara Siva dan juga Nabil. Silakan Dara Siva dan Nabil mau pilih proyek yang mana? Kayaknya kita mau ambil yang bahasa. Ya nggak Nabil? Yang bahasa ya? Betul, kita mau ambil yang itu. Oke, yang Yang proyek yang kedua berarti ya. Alasannya kenapa? Karena dari materinya udah kebayang sih Pak, bisa digabungin juga sama UAS bahasa Inggris. Oke, Nabil setuju ya? Iya, Pak. Oke, berarti kalau yang bahasa itu tadi ada ketentuan minimalnya 30 kata ya. Lebih banyak juga lebih bagus. Dari sekarang coba dicari untuk array-nya 30 kata bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Sunda seperti itu. Oke, terima kasih kelompok 2. Sama ya tugasnya, coba sekarang didiskusikan, boleh lewat kolom chat, WhatsApp ataupun yang lainnya. Diskusikan kira-kira pembagian tugasnya mau seperti apa. Yang terakhir kelompok 1 ini yang tersisa cuman proyek yang ketiga nih yang terkait dengan maaf yang kedua yang terkait dengan surat Al-Qur'an. Setuju nggak kalau yang itu kelompok 1? Setuju, Pak. Dari aku setuju, Pak. Oke, kelompok 1 ini ada Aditya dan Audrina gitu ya. Berarti kalau poin proyek industri yang tentang surat Al-Qur'an ini di dalam datanya harus ada 114. Sanggup tidak? Bisa Pak, siap. Wih, mantap. 114, Pak. 114 harus surat, gitu, Pak. kira-kira sanggup nggak? Kita kurang Gimana? aja yuk, Dit. Gitu, boleh nggak, Pak? Kenapa? Boleh. Kayaknya terlalu banyak juga sih, Pak, 114. Oke, terlalu banyak. Oke deh, kalau terlalu banyak, kalau setengahnya gimana? Misal 50 atau 60 surat yang dimasukkan ke dalam database-nya. Boleh deh, 50. Gimana, Dit? Boleh sih, nanti masukin arraynya juga nggak terlalu banyak. Oke, nggak apa-apa ya, sampai ke surat ke-50. Ada yang tahu surat ke-50 apa? Oke, nanti dicari tahu. Nah, ini yang bakal kita ketahui nanti ya, dengan adanya aplikasi yang dibuat oleh kelompok 1, artinya bakal tahu.
Ya, dibagi-bagi untuk pengerjaan proyeknya kelompok 1, Adit dan juga Audrina mau buat apa saja. Coba kita cek di kelompok 3. Kelompok 3 ini ada Aska dan juga Sabil. Berarti tadi kan ada harus buat program di dalam bahasa Sedukod ya, terus juga buat flowchart-nya, buat looping-nya, buat fungsi dan juga percabangan yang lain. Sabil atau Aska udah dibagi-bagi pengerjaannya mau gimana aja? Udah, Pak. Gimana coba? Rencananya untuk proyek rumah makan ini, untuk aku sendiri, aku bakal ngambil yang ini, Pak. Jadi nanti bikin fungsi sama nama, terus bikin fungsi hitung pajak, sama fungsi dan jumlah bayar. Nanti untuk looping dan juga untuk looping itu nanti sama Aska, Pak. Jadi kalau disimpulin mungkin poin 1 sampai 3 ini sama Sabil, poin 4 sampai 6 sama Aska. Oke, Aska udah sepakat ya? Sepakat, Pak. Oke, mantap. Tinggal dikerjakan. Kelompok 3 luar biasa udah gercep. Kelompok 2 ada Dara dan Nabil, udah dibagi-bagi belum? Udah Pak, jadi untuk pembagiannya nanti ya kayak riset materi sama bikin flowchart, bikin rancangannya itu Nabil, saya full di coding Pak, karena kan biar lebih enak juga kalau misalnya di satu device ngodingnya. Oke, mantap. Luar biasa ya. Pembagian ini strategi berarti ya. Beda nih kelompok 2 sama kelompok 3 strateginya. Coba kelompok 1, terima kasih. Kelompok 2 udah luar biasa. Kelompok 1 gimana? Udah dibagi-bagi belum? Sudah, Pak. Udah. Gimana pembagiannya? Kalau dari kelompok 1 mungkin saya lebih ke membuat flowchart-nya, nanti Audrina kita bisa bagi juga nanti penggunaan array dan juga pembuatan fungsinya kita bagi 2. Juga mungkin looping-nya kita kerjakan bersama, Pak. Oke, sip, mantap. Kalau begitu semua kelompok sudah siap. Sisanya tinggal eksekusi, mungkin silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, didiskusikan di luar kelas boleh ya. Langsung hubungi Bapak atau langsung cari ke ruang guru saja gitu kan. Kemudian jangan lupa deadline ini belum Bapak sampaikan. Bapak berikan waktu hanya 3 minggu ya. Dari minggu ini, terhitung juga minggu ini. Minggu depan Bapak akan coba cek harus sudah ada minimalnya 40 atau 50% pengerjaan. Minggu kedua mudah-mudahan 80%, tinggal revisi-revisi. Minggu terakhir Bapak mau coba didemokan semuanya. Siap? Oke, kalau siap, terima kasih anak-anak. Ya, mantap. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Bapak akhiri pertemuan ini? Cukup Nanti seperti Pak itu. mau tanya. Ya, Dara, Mau tanya. silakan. Nanti yang dikumpulin bentuknya aplikasinya kan ya Pak. Kalau kodenya itu yang kita hasil ngodingnya itu perlu dikumpulin nggak Pak? Oke, pertanyaannya luar biasa, Dara. Jadi untuk yang dikumpulkan nanti semuanya dibuat di dalam satu folder. Itu pertama ada deskripsi ya, deskripsi tugasnya yang tadi membuat apa saja, 2 flowchart. Kemudian yang ketiga adalah file codingannya. Nanti di satu folder dibuat RAR atau zip, kemudian dikirimkan ke email Bapak. Waktunya nanti per progress per minggu gitu ya. Nanti Bapak lebih jelasnya akan masukkan di dalam Google Classroom. Bisa dipahami, Dara? Bisa, Pak. Makasih, Pak. Ya, luar biasa. Cukup, anak-anak? Baik, sepertinya cukup. Ya, luar biasa. Alhamdulillah, setelah ini mungkin tinggal mengerjakan proyeknya masing-masing. Jangan putus komunikasi ya. Semuanya harus berkontribusi. Sebelum mengakhiri juga kita tutup berdoa untuk mengakhiri kegiatan, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, disilakan. Ya, berdoa dapat diakhiri. Bapak tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.